Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 di sini akan menjelaskan mengenai materi kontrol tekanan darah terhadap pasien hipertensi. Anggota kelompok. Saya sendiri Royan Rahmatullah Al-Ghifari. Saya Iksanuddin. Saya Yolanda Jagat Saputri. Dan saya Rizda Alawiyah. Saya Sania Gasani. Saya Sipana Najwa Rahmanila. Saya Siti Nur Halimah. Dan saya Fira Fauzia Bakisa. Kontrol tekanan darah bagi pasien hipertensi. Kami di sini akan memaparkan mengenai pengertian hipertensi, klasifikasi hipertensi, manifestasi klinis, konsep perawatan pasien hipertensi, dan juga kesimpulan. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Pada populasi manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan histolik 160 mmHg dan tekanan diastoliknya 90 mmHg. Klasifikasi tekanan darah. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa lebih dari 18 tahun. Klasifikasi tekanan darah dibagi menjadi 4 bagian. Yang ke-1, klasifikasi tekanan darah normal, klasifikasi tekanan darah prahipertensi, klasifikasi tekanan darah hipertensi derajat 1 dan derajat 2. Klasifikasi tekanan darah normal yaitu klasifikasi tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Yang kedua, untuk prahipertensi, tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg dan tekanan diastolik 80 sampai 89 mmHg. Untuk hipertensi derajat 1, tekanan darah diastolik 140 sampai 159 mmHg dan tekanan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Untuk hipertensi derajat 2, tekanan darah sistolik lebih dari 160 dan tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis. Penyakit hipertensi ini diderita oleh seseorang tanpa merasakan gejala apapun. Oleh karena itu, penyakit ini sering disebut silent killer atau disebut juga membunuh secara diam-diam. Dan gejala yang paling sering dialami oleh penderita hipertensi ini diantaranya penderita sering merasakan sakit kepala, pusing, migrain, pendarahan di hidung, sukar, tidur, telinga berdenging, tenguk terasa berat, denyut tadi terasa berdebar, dan sering kencing di waktu malam hari. Konsep perawatan pada pasien hipertensi. Adapun konsep hipertensi yaitu upaya meningkatkan kesehatan dengan cara minum obat sesuai anjuran, memantau tekanan darah, perubahan gaya hidup dengan cara berolahraga, mengurangi garam, meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Bagaimana sih minum obat sesuai anjuran? Agar tidak terjadi hipertensi, maka harus dipatuhi aturan minum obat yang disarankan oleh dokter dengan cara 1. Tepat dosis. Bagaimana sih tepat dosis itu? Yaitu jangan menambahkan dosis obat atau jumlah obat tanpa sepengetahuan dokter. Terus yang kedua ada tepat waktu. Tepat waktu ialah jangan lupa minum obat. Agar tidak lupa minum obat, minum obatlah di saat jam menjelang aktivitas. Terus yang ketiga, sadari bahwa minum obat berarti kelangsungan obat untuk memproteksi organ akan melemah. Rencanakan kunjungan klinik secara reguler dan pastikan jadwal kunjungan berikutnya sebelum meninggalkan ruangan periksa. Hipertensi merupakan kondisi abnormal seumur hidup. Dan yang terakhir ada pemantauan tekanan darah. Hipertensi sering tidak dirasakan oleh penderitanya, oleh sebab itu kita harus memeriksa tekanan darah secara teratur, setidaknya 3 bulan sekali, dan memeriksa kondisi tubuh secara rutin ke petugas kesehatan. Jika pernah mengidap tekanan darah dan sampai saat ini tinggi, sebaiknya lebih sering melakukan pemeriksaan tekanan darah. Hipertensi dapat diketahui dengan mengukur tekanan darah secara teratur.
Selanjutnya, melakukan aktivitas olahraga. Berolahraga secara teratur merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya hipertensi atau mengontrol tekanan darah. Pada pasien hipertensi, disarankan untuk melakukan olahraga seperti jalan cepat selama 30-45 menit. Melakukan olahraga tidak perlu dengan olahraga berat, cukup dengan olahraga ringan atau mengerjakan pekerjaan sehari-hari selama kurang lebih 30 menit setiap hari. Sedangkan yang dimaksud dengan diet rendah garam adalah garam natrium seperti yang terdapat di garam dapur, soda kue, baking powder, natrium benzoat, dan vestin. Kesimpulan. Dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tekanan darah normal berkisar pada 120/80 mmHg. Kemudian juga penyakit hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena seorang pasien hipertensi tidak merasakan gejala apapun saat mengalami penyakit hipertensi. Kemudian cara mengontrol tekanan darah dapat dilakukan dengan cara mengurangi asupan natrium, kemudian teratur dalam meminum obat, dan juga sering melakukan konsultasi